Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama aku PR Ilahi. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas nih mengenai jalur mandiri dan kemitraan untuk sarjana di ITS atau Institut Teknologi 10 November tahun ajaran 2022-2023 yang ternyata mereka buka pendaftaran sampai dengan bulan Juni. Wah, ini kayaknya cukup lama juga ya teman-teman ya dibuka pendaftarannya. So, mungkin bisa dikatakan kalian punya cukup waktu untuk menyiapkan data, dokumen, atau bahkan prodi apa yang akan kalian ambil di seleksi mandiri di ITS ini. Nah, biar kalian gak makin penasaran dan makin paham nih gimana cara daftarnya dan juga yang lain-lainnya, yuk simak videonya sampai akhir ya. Teman-teman semua, kita masuk ke informasi yang pertama, yaitu mengenai jadwal pendaftaran. Jadi buat kalian yang belum tahu, pendaftaran untuk seleksi mandiri dan kemitraan di ITS ini dibuka dari tanggal 2 Juni sampai 26 Juni 2022. Jadi buat kalian yang mau ngerjain atau fokus ke UTBK dulu, silakan difokuskan dulu. Untuk pengumuman hasilnya itu nanti bisa kalian akses pada tanggal 7 Juli 2022. Dan untuk waktu daftar ulangnya itu silakan kalian lakukan di rentang waktu 8 Juli sampai dengan 12 Juli 2022. Wah, ini kayaknya untuk jadwalnya cukup membantu ya teman-teman ya, dari proses pendaftaran, pengumuman hasil, bahkan sampai dengan daftar ulang. Oke, kita next. Oh ya teman-teman, ini ada tambahan informasi. Jadi buat kalian ya yang memilih mengikuti TKA termasuk dengan UMDes, tanggal ujian akan diinformasikan setelah melakukan pendaftaran. Terus yang kedua, untuk info detail mengenai jadwal, persyaratan, kegiatan, dan lain-lain ini nanti akan diumumkan lebih lanjut bersamaan pengumuman hasil seleksi. Jadi kalian silakan update terus aja website dari pendaftaran si ITS ini, khususnya untuk jalur mandiri dan juga jalur kemitraan. Jalur mandiri dan kemitraan ya. Oke, kita next ke informasi yang berikutnya adalah biaya kuliah seleksi kemitraan dan mandiri di ITS. Jadi mereka membaginya ke dalam 3 kategori. Nah, kategori pertama itu ada di angka Rp7.500.000, kategori kedua Rp10.000.000, dan kategori ketiga ada di angka Rp12.500.000. Nah, ini kira-kira mungkin ya kalau dari kalian ada yang pernah ngedaftar di ITS dan kalian dapat kategori berapa sih? Silakan spill di kolom komentar ya. Oke teman-teman, kita next ke info yang selanjutnya. Ini masih biaya kuliah juga, tapi bedanya adalah ini untuk kalian yang nanti semisal di ITS-nya adalah mengambil program joint degree nih. Di sini ada joint degree teknik mesin, teknik perkapalan, dan juga teknik sistem perkapalan. Yang pertama, untuk joint degree teknik mesin itu uang kuliahnya ada di angka Rp30 juta. Kalau kalian ambil teknik perkapalan ada di angka 30 juta. Sedangkan kalau kalian ambilnya teknik sistem perkapalan nanti uang kuliahnya ada di angka 20 juta. Jadi selisihnya 10 juta sama 2 prodi yang sebelumnya. Kita next ke informasi yang selanjutnya adalah mengenai ketentuan. Jadi ini ada 2 seleksi ya, kemitraan dan mandiri. Yang pertama untuk seleksi kemitraan ini untuk kalian siswa SMA, MA ataupun SMK sejenis yang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh ITS dan merupakan utusan instansi mitra yang memiliki nota kesepahaman dengan ITS. Nah, ini ditunjukkan dengan adanya MOU ataupun MOA. Jadi mungkin bisa ditanya ya ke instansi kalian. Yang kedua adalah seleksi mandiri. Kalau untuk yang mandiri ini yaitu untuk siswa SMA atau MA ataupun SMK sejenis yang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh ITS dari masyarakat umum yang berminat. Jadi bisa dilihat ya teman-teman ya perbedaan antara seleksi kemitraan dan seleksi mandiri. Oke, selanjutnya kita next yang berikutnya ada syarat khusus. Kira-kira syarat khususnya apa aja? Jadi untuk kalian khusus untuk peminat program studi desain produk industri, desain komunikasi visual, dan desain interior, Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital, maka kalian diharuskan mengikuti ujian masuk desain tanpa perlu melampirkan nilai UTBK 2022 atau TKA ITS 2022. Nah, untuk informasi tentang UMDes ITS 2022 dapat dilihat di laman 2022 di kemudian hari. Oke, ini kayaknya di laman webnya ya teman-teman ya. Jadi silakan kalian update terus website pendaftaran ITS. Siapa tahu ada perubahan pengumuman atau ada informasi
informasi yang baru. Oke, kita beranjak ke info berikutnya mengenai daya tampung. Nah, jadi buat kalian yang masih bingung nih, kira-kira untuk tahun ini ITS menyediakan daya tampung berapa? Nggak usah bingung lagi ya. Nah, jadi untuk fisika, matematika, kimia, dan juga sains aktuaria, mereka menyediakan 60 kursi. Untuk statistika 100 kursi dan biologi 36 kursi. Untuk teknik sipil, itu mereka menyediakan 100 kursi, arsitektur 75, teknik lingkungan 80, perencanaan wilayah dan kota 95, teknik geomatika 75, dan teknik geofisika 50. Wah, ini kira-kira dari kalian ada nggak sih yang pengen masuk di antara jurusan-jurusan ini? Komen di bawah. Oke, kita next yang berikutnya ada masih beberapa jurusan lagi, yaitu ada si desain interior dan desain komunikasi visual yang mereka mempunyai daya tampung 40. Lalu ada desain produk industri 48, studi pembangunan 50, dan manajemen bisnis 70. Selanjutnya ada teknik elektro 140. Lalu ada teknik biomedik yang sama dengan teknik komputer, teknologi informasi, dan teknik telekomunikasi yang memiliki daya tampung sebanyak 40. Sedangkan untuk teknik informatika disediakan kursi 150 dan ada 110 kursi untuk kalian yang mendaftar di sistem informasi. Oke, yang berikutnya untuk beasiswa nih teman-teman. Jadi ini agak disayangkan ya. Jadi untuk kalian yang mau mendaftar di seleksi kemitraan dan mandiri ITS, itu kalian tidak bisa mendaftarkan diri menggunakan beasiswa KIP kuliah. Tapi kabar baiknya adalah ITS memperbolehkan mahasiswa jalur seleksi kemitraan dan mandiri untuk mendaftar beasiswa yang lain. Jadi nggak usah panik ya, karena kan beasiswa nggak cuma satu tuh, nggak hanya KIP kuliah aja. Nah, selanjutnya ini info penting banget nih buat teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang masih ada pertanyaan yang lebih lanjut ya mengenai pendaftaran di ITS, silahkan kalian hubungi nomor ini ya, yaitu 0852 3323 5726. Nah, ini khusus WhatsApp dan informasi mengenai penerimaan mahasiswa baru. Jadi semisal kalian ada kendala atau mungkin ada step yang membingungkan, silahkan langsung ditanya aja ke nomor ini. Oke teman-teman semua, itu tadi informasi dari aku mengenai jalur seleksi kemitraan dan mandiri di Institut Teknologi 10 November tahun ajaran 2022-2023. Semoga membantu kalian ya, dan semoga nggak bingung lagi nih untuk menentukan jurusan dan mau ambil jurusan apa sih di ITS tahun 2022 ini. Oke, semuanya tetap semangat ya, jangan lupa belajar dan berdoa. Sukses selalu, see you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.